Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di Bikan Bonsai. Saat ini saya akan melakukan pemotongan bahan stek yang videonya terkait dengan video sebelumnya. Jadi kemarin saya sudah membuat konten cara pecah batang untuk bahan stek supaya ngepen, supaya cepat membogel. Ini videonya yang kemarin sebagai cuplikan. Ini adalah batang ukuran sedang ya, yang akan saya lakukan perlakuan agar batang ini ngepen sebelum ditanam stek atau dicangkok. Pertama-tama saya akan ikat menggunakan kawat piring. Untuk ikat ini boleh menggunakan ikat apa saja ya. Yang penting bisa untuk menghambat pada saat perlakuan. Kali menggorok ya atau menggergaji 4 muka tersebut. Dan tinggal satu sisi lagi yang belum ini. Nah, oke, sudah terbelah. Tinggal pasak lagi, kita pasang satu pasak lagi dan selesai. Nah, ini saat ini saya akan membuat konten untuk cara menyeteknya dan perlakuannya. Jadi cara-cara dan teknik-tekniknya. Oh ya teman-teman, untuk sebuah bahan bonsai itu banyak sekali caranya. Dan saya ingin menyampaikan konten-konten yang opsional, pilihan-pilihan, kembali kepada teman-teman mau pakai teknik apa. Dan ini kebetulan memang aktivitas saya di hutan sancang ini ya, karena memang untuk indukan sancang ini sudah saya persiapkan sejak 2011 yang lalu. Jadi dulu saya pernah membeli bonsai jadi ya, ukuran small, kemudian saya ground, dan ini hasilnya sekarang sudah sangat tinggi, sudah lewati batas ketinggian rumah. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita eksekusi ke TKP. Oke. Nah ini teman-teman, ini saya sudah pecah batang 3 bulan yang lalu teman-teman. Jadi saya sudah lakukan pecah batang 4 sisi, ini sudah 8 sisi ya saya belah. Dan ini sudah banyak sekali akar-akar yang muncul. Nanti akan saya potong di sini. Jadi saat ini saya akan membuat keratan. Jadi keratan ini semacam cakok angin, tapi tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas teman-teman. Jadi yang saya gunakan nanti yaitu pendek saja, meskipun saat ini saya akan membuat stek itu panjang. Oke teman-teman, saya akan bersihkan terlebih dahulu ya. Ini keratan ini. Nah, untuk membuat keratan ini memang harus bersih, tapi jaraknya tidak usah terlalu jauh seperti cara mencangkok. Oke. Nah ini harus bersih, melingkar. Ini saya bersihkan lagi, saya menggunakan pisau supaya betul-betul kambiumnya terkupas. Nah, jadi teknik ini hanya untuk merangsang pertumbuhan tunas teman-teman. Jadi yang saya gunakan tidak sepanjang stek ini, tapi hanya pendek kurang lebih 10 cm. Kalau tidak salah tidak sampai 10 ya, hanya 8 cm dari bagian bawah sampai di keratan. Nah ini, jadi cukup di sini ya. Mudah-mudahan ya seperti pengalaman saya di sini akan tumbuh tunas-tunas teman-teman. Dan bagian bawah ini nanti akan saya kupas ke bawah ya, saya kupas. Nah, fungsi dari batang yang bawah ini kenapa tidak dipotong pendek, ini adalah untuk angker, sebagai tiang penyangga pada saat proses pembentukan akar atau penumbuhan akar. Nah, ini kita kupas semua sampai bersih.
Saya rasa tidak terlalu bersih pun tidak masalah, sepanjang kulitnya sudah terkupas maka kambiumnya juga akan mati karena nanti terbenam ya, tertanam di dalam media tanam. Kita bersihkan dulu sampai betul-betul bersih ya. Kambiumnya kita kerok, lendir-lendirnya kita kerok. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita akan potong bagian atas terlebih dahulu teman-teman. Kita akan potong kurang lebih tingginya sekitar 40 cm ya, dari pengeratan sampai ke atas yang mau kita potong ya, sekitar di sini ya. Oke, kita potong teman-teman ya. Saya menggunakan gergaji biasa yang membantu saya di teknik kunci. Ternyata cukup keras teman-teman, ini sudah agak tua ini, jadi cukup keras, lumayan lama juga motongnya, dan ada sedikit kesulitan ini, sepertinya terjepit ya, terjepit, tapi harus selesai apapun kendalanya. Oke, sepertinya sudah bisa dipatahkan dan masih sedikit lagi. Masih ada yang menyangkut. Oke, sudah putus bagian atas. Sekarang akan saya potong bagian bawah. Ini sekitar 20 cm ke bawah. Ini akan saya sekitar 15 cm. Dan setelah saya potong ini nanti akan saya bikin runcing teman-teman, bagian bawah. Oke, nah ini saya sudah runcing dan saya sudah siapkan, dan saya akan melanjutkan program selanjutnya. Jadi sebelum saya tanam, saya akan sungkup dengan menggunakan plastik ini. Ini adalah plastik es batu ya, es batu yang saya gunakan. Di ujungnya akan saya ikat dan di panjangnya akan sesuaikan dengan panjang stek. Jadi teman-teman, untuk batang yang akan saya gunakan nantinya itu saya potong di sini ya, ini sebagai batas. Dan setelah tumbuh, meskipun nanti pada saat prosesnya tumbuh di atas, tetap saya gunakan sampai tumbuh di atasnya pun saya gunakan, tetapi nanti akan saya potong bagian di sini. Yang saya gunakan ya ini saja, bogelnya saja, dan yang bawah ini bogel ini, yang ke bawah ini nanti akan masuk ke dalam media tanam, tertancap ya. Nah, nanti akan saya gunakan di sini, tatakan supaya akarnya ke samping kanan, ke samping kiri, dan akan keluar, tidak ada yang tembus ke bawah. Oke teman-teman, kita langsung pasang sungkupnya. Penggunaan sungkup ini adalah untuk menjamin keberhasilan sistem pertunasan ya. Jadi nanti setelah tumbuh tunas banyak, baru plastik ini dilepas teman-teman. Dan di bawah keratan ini nanti akan muncul tunas-tunas. Nah, tunas yang paling bawah itu yang kita gunakan. Sementara tunas yang bagian atas hanya untuk merangsang pertumbuhan akar supaya lebih cepat perakarnya. Ini akan saya bersihkan, akan saya ikat terlebih dahulu, kemudian akan saya kurangi dari panjangnya plastiknya. Ikat dulu supaya tidak masuk angin ya, tidak tercampur udara dari luar. Oke, akan saya potong dulu sisa ini supaya tidak mengganggu kegiatan pada saat penanaman di media.
Rencana saya akan menggunakan polybag ukuran 40 kali 50 teman-teman, 40 lebarnya, dalamnya 50. Sebelumnya akan saya pasang tatakan ya. Tatakan ini bisa digunakan dari terpal atau karpet apa saja lah ini. Seperti ini. Jadi saya pasang, tujuannya adalah untuk mengarahkan pertumbuhan akar. Jadi tidak ada akar yang tumbuh ke bawah, tetapi samping kanan dan samping kiri. Berharap akan tumbuh akar mengarah keluar ya, bukan ke bawah. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita langsung ke TKP tempat saya menyemai. Nah, ini akan saya semai di sini. Ini saya menggunakan plastik 40 kali 50. Jadi ini cukup berat ya, makanya saya akan lakukan di sini, langsung saya tancapkan saja. Nah, ini saya menggunakan ya, ini langsung saya tancapkan, saya sudah kasih runcing, dan saya menggunakan media tanah yang steril teman-teman, tidak ada pupuk kandang atau pupuk organik, ada pupuk ini ya. Setelah tancap ini dia akan kencang teman-teman ya, ini kencang sekali. Nah, ini kencang. Nah, kemudian saya akan menggunakan kokopit bagian untuk perangsang penumbuhan akar. Yang akarnya sudah tumbuh pendek-pendek itu ya, setelah saya pecah bogel, pecah batang, ini saya tutup dengan kokopit ya. Kokopit tujuannya untuk karena kokopit ini lembab sifatnya, jadi merangsang pertumbuhan akar. Ini untuk selanjutnya akan saya tutup dengan media tanah yang steril juga. Jadi ini adalah tanah poros, subur, dan ya poros gitu. Ini bercampur dengan pasir halus ya gitu. Ini adalah tanah subur yang steril, tidak ada campuran pupuk kimia atau pupuk organik ataupun kompos teman-teman. Oke, hampir selesai. Ini hampir selesai teman-teman. Aduh, waduh, kameranya jatuh teman-teman. Aduh. Nah, oke, sudah selesai teman-teman. Tadi sedikit treble ya, kameranya jatuh. Jadi, nah seperti ini penampakannya teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya lakukan penyiraman secukupnya teman-teman, dan plastiknya akan saya lepas setelah tumbuh tunas-tunas teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video mendatang. Terima kasih.